Halo semuanya, selamat datang di Tech Aja Dulu Indonesia. Dan sekarang saya bakal kasih kalian update tentang PC personal saya. Halo semuanya, selamat datang di channel ini teman-teman. Jadi seperti yang kalian semua tahu, di video sebelumnya saya pernah ngasih tahu ke kalian rakitan PC 5 jutaan teman-teman. Ya, dan rakitan itu memang buat personal rig saya teman-teman. Nah, seperti yang kalian tahu, di video itu saya mengasih tahu kepada kalian bahwa saya menggunakan spesifikasi Intel Core i3 10100F VGA dari RX 570 Biostar, dan saya menggunakan RAM 8GB DDR4 single channel 2666 MHz. Motherboardnya dari H310M dari Biostar, dari MSI teman-teman. Dan saya menggunakan power supply dari Deepcool, hard disk Western Digital Blue, SSD-nya dari Gigabyte, dan saya menggunakan casing ini teman-teman ya. Jadi saya lupa nama casingnya, tapi kalau ada fotonya saya bakal kirimin ke kalian. Nah, jadi di video kali ini saya bakal ngasih tahu ke kalian update dari PC saya, dan mungkin bisa dibilang juga ngasih tahu kepada kalian semua upgradean yang telah saya perbuat kepada PC saya teman-teman. Nah, jadi sebelum saya ngasih tahu kepada kalian upgradean apa aja yang sudah saya kasih kepada PC saya ini, saya bakal ngasih kalian sedikit recap dulu tentang apa aja spare part atau PC atau spek apa aja dari PC yang pernah saya miliki. Jadi dimulai dari pertama kali saya membangun channel ini, saya merakit komputer saya dengan harga 2.500.000-an teman-teman. Dan di video itu saya menggunakan i3 2120, GTX 750 Ti, 8GB DDR3, dan casing Phenom RX lupa saya. Pokoknya casing Phenom RX. Terus saya menggunakan power supply pure dari Korea yang begitu, dan saya menggunakan hard disk dan SSD yang sama-sama seperti sekarang. Nah, dan di video rakitan selanjutnya saya menggunakan rakitan dari Ryzen teman-teman. Jadi saya menggunakan prosesor dari Ryzen 3 3200G, masih menggunakan, dan saya pun naik dari 750 ke RX 570 teman-teman. Dan terus saya menggunakan RAM 8GB dari T-Force, dan saya menggunakan motherboard ASRock A320M teman-teman. Dan saya masih menggunakan casing yang sama dan masih menggunakan hard disk dan SSD yang sama teman-teman. Nah, dan di video rakitan yang terakhir yang kemarin yang 5 jutaan yang dimana masih saya gunakan sampai sekarang, di situ saya menggunakan i3 10100F RX 570 yang sama, motherboard dari H310 dari MSI, dan saya menggunakan RAM yang sama, casing yang berbeda, dan saya menggunakan power supply dari Deepcool, dan saya menggunakan hard disk dan SSD yang sama dari sebelumnya. Oh ya, dan untuk di PC rakitan yang Ryzen, saya itu menggunakan power supply dari Digital Alliance yang 400 watt ya teman-teman. Dan dari 400 watt itu saya ganti ke Deepcool yang 500 watt. Nah, jadi apa aja sih upgrade yang setelah saya buat kepada PC saya itu? Oke, upgrade yang pertama teman-teman, seperti yang kalian tahu, saya menggunakan casing ini teman-teman ya. Jadi casing ini itu memang casing lawas. Nah, dikarenakan casing itu memang casing lawas dan bentuknya juga bentuk yang udah lama, dan memang size dari casing tersebut itu gede banget ya teman-teman. Dan untuk saya memiliki kamar sekecil ini dan memiliki casing sebesar itu memang rada-rada ngambil tempat. Jadi kalian itu saya mengganti casing itu menjadi casing Paradox Gaming ya teman-teman. Casing ini yang bisa kalian lihat di layar sekarang, itu dia casing yang saya gunakan. Walaupun memang side panelnya masih terbuat dari akrilik, tapi saya sebetulnya lebih suka akrilik dibandingkan tempered glass side panel teman-teman. Dikarenakan saya sering ngelihat streamer atau youtuber lain memiliki masalah atau problem yang dimana tiba-tiba tempered glassnya itu pecah sendirinya atau mungkin jatuh dan terkena benda-benda tumpul atau tajam yang jatuh ke atas tempered glass tersebut teman-teman. Dikarenakan itu saya menjadi muncul rasa-rasa khawatir dan rasa-rasa trauma
hal itu bakal terjadi kepada saya gitu teman-teman. Nah jadi menurut saya casing ini memang size-nya lebih kecil dibandingkan casing yang lama itu. Bisa kalian lihat ini komparasi size-nya ya teman-teman. Memang casing ini tuh secara dimensi lebih kecil dan dalamannya juga memang jauh lebih kecil. Dan sebetulnya casing ini itu cuma support satu hard disk 3,5 inch dan 2 SSD kalau nggak salah ya teman-teman. Tapi masalahnya saya punya 2 hard disk 3,5 inch teman-teman. Jadi mau nggak mau saya harus naruh hard disknya itu di dalam bagaimanapun gitu. Dan seperti yang kalian lihat di cuplikan ini, saya naruh hard disknya itu tepat di bawah VGA saya teman-teman. Ngomongin soal VGA, dari RX 570 saya pun ganti VGA-nya teman-teman. Sebelum VGA yang saya pakai sekarang ini, saya pernah kasih tahu ke kalian di video yang cek harga di toko offline. Saya pernah kasih tahu ke kalian bahwa saya disitu menggunakan RX 480 teman-teman. Nah dari RX 480 itu saya pun ganti ke GTX 1060 3GB, tepatnya 1060 dari Galax ya teman-teman. Jadi ini tuh yang versi 3GB nya teman-teman. Dan seperti yang kalian tahu, VGA ini itu di masanya memang berjaya banget ya, memang benar-benar VGA yang dicari kebanyakan orang. Tapi kebanyakan orang memang banyak yang gak suka sama VGA ini dikarenakan VRAM-nya yang kecil gitu, 3GB, kecil dan kagok gitu ya. Jadi kebanyakan orang sih milihnya yang 6GB dibandingkan yang 3GB teman-teman. Tapi untuk saya sendiri sih saya suka dengan VGA 1060 ini. Untuk kalian yang bingung kenapa saya ganti dari 480 ke 1060, jadi sebetulnya alasan pertama saya ganti dari 480 ke 1060 itu karena 480 yang saya beli itu saya beli second ya teman-teman, dan secondnya itu memang udah agak lama. Pada saat saya pembelian VGA tersebut, saya itu dikasih bon pembelian waktu pertama kali dia beli VGA X 480 itu teman-teman. Dan saya lihat dia beli tahun 2018 teman-teman. Dan saya beli tahun ini, berarti udah berapa tahun itu teman-teman? 19, 20, 21, udah 3 tahun umur VGA-nya ya teman-teman. Dan untuk si I/O-nya, untuk di panel belakangnya memang udah ada sedikit karat ya teman-teman. Dan untuk port HDMI yang kesatunya itu udah nggak jalan teman-teman. Jadi karena itu kenapa saya ganti ke VGA lain, dan VGA pilihan saya adalah 1060. Tapi mungkin juga kalian ada yang berpikir, loh kan tapi itu 480 nya masih berfungsi dan lain-lain. Memang 480 nya masih berfungsi, tapi saya takutnya 480 nya itu nggak bakal bertahan lama gitu teman-teman, dikarenakan memiliki satu port HDMI yang rusak dan ada karatnya gitu teman-teman. Dan sebetulnya kalau dilihat dari segi performa, 480 dan 1060 itu performanya nggak begitu jauh teman-teman. Itu saya lihat dari beberapa benchmark yang ada di internet teman. Jadi saya sebelum membeli juga saya mengkonsiderasikan apakah ini worth it untuk diganti atau tidak gitu teman-teman ya. Dan saya melihat bahwa memang performa dari 480 ini tidak beda jauh dari performa 1060 gitu teman-teman. Jadi dikarenakan itu saya mengganti dari 480 ke 1060. Nah, sesudah VGA-nya saya ganti, saya pun mengganti fan cooling dari prosesor ya teman-teman. Seperti yang kalian tahu di video saya yang rakitan itu, saya menggunakan heatsink fan dari Intel-nya sendiri teman-teman. Jadi saya menggunakan HSF bawaan dari si Intel-nya. Dan kalian semua pasti tahu bahwa HSF dari Intel itu dari dulu nggak pernah berubah, bentuknya gitu-gitu aja dan bentuknya ya membosankan gitu teman-teman. Dan nggak terlalu bagus juga, nggak sebagus HSF bawaan dari Ryzen teman-teman ya. Jadi dikarenakan itu saya menggantinya ke ID cooling teman-teman. ID cooling yang ini ya teman-teman tepatnya. Nah jadi kenapa saya memilih ID cooling ini ya, karena saya suka style dari si ID cooling ini, karena si heatsinknya warna hitam dan casing saya pun warna hitam, dan LED yang berada di casing saya itu semuanya warna biru teman-teman. Jadi ya biru dan hitam ya warnanya agak nyambung aja gitu teman-teman. Jadi ya walaupun depan casingnya ada RGB-nya, tapi seenggaknya dalamnya warnanya uniform gitu teman-teman ya. Dan karena untuk soket pemasangan juga si HSF ini memang sedikit mudah ya teman-teman, nggak terlalu ribet dan nggak terlalu complicated gitu lah ya. Jadi selain dari itu ya kurang lebih semua spare partnya masih sama ya teman-teman. Semua spek-spek yang lain
seperti RAM, power supply, motherboard, prosesor, dan lain-lainnya masih sama. Saya cuma mengganti-ganti sedikit-sedikit dari apa yang ada di dalam dan casingnya, teman-teman. Sebetulnya saya itu pengen sekalian ganti ke SSD M.2 ya, teman-teman. Tapi saya nggak mau ribet buat ngeklon data yang ada di dalam SSD saya ke SSD M.2-nya gitu, teman-teman ya. Jadi sebetulnya saya bakal nunggu aja sampai suatu saat emang udah bener-bener penuh dan bener-bener harus diganti gitu ya, teman-teman. Nah, jadi segitu aja teman-teman untuk video update dari PC personal saya, teman-teman. Dan untuk alasannya kenapa saya menggunakan prosesor Intel Core i3 dan lain-lain itu saya sudah jelaskan di video yang perakitannya, teman-teman ya. Jadi jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. I will see you guys in the next video.